Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Para sahabat, alhamdulillah dengan berkah dan pertolongan Allah, ceritanya beberapa hari tidak dapat menemui dan tidak ngonten jadinya. Semoga dengan pertemuan saya kepada Akang banyak hal yang dapat kita renungkan dari apa-apa yang sudah kita pelajari, entah itu pelajaran yang salah, entah itu pikiran yang salah gitu kan. Terutama maksud kedatangan bersilaturahmi saya ini kan banyak orang-orang di sana yang membicarakan tentang kita mendatangi kepada Sang Holik ini. Jangan sampai katanya datang kepada Allah itu dengan sebab iming-imingnya gitu kan, atau ulah sabab datang teh cenah kuburuhna gitu. Sing ikhlas cenah nikmat hebat menyebat ikhlas nanti. Ini kan pikiran saya seperti ini. Saya terutama orang yang sangat banyak membutuhkan pertolongannya. Sementara saya datang katanya jangan sampai dengan hal itu gitu. Yang pertama, saya harus datang kepada siapa? Dua, terus saya harus minta pertolongannya kepada siapa kalau bukan sama Sang Holik ini gitu. Nah, ini Kang supaya lebih pikiran kita, terutama yang senasib dengan saya gitu kan, pikiran kita semakin ini tidak ada beban datang kepadanya. Maka saya datang kepada Akang untuk meminta pencerahan supaya pikiran ini nyes aja gitu kan Kang. Itu sahabat ya. Alhamdulillah itu sebelumnya. Di pertanyaannya boleh tidak gitu kan kita berangkat kepada Allah gitu kan dengan iming-iming dengan apa yang Allah janjikan gitu kan. Gitu. Ya, sebelum kita berbicara ke sana gitu kan, yang harus kita sadari gitu kan, sebuah konsep gitu kan. Allah mengajarkan tentang konsep yang begitu luar biasa. Apa konsepnya gitu kan? Iya. Allah memberikan sebuah pekerjaan kepada kita. Allah memberikan janjinya kepada kita kan itu kan. Allah memberikan bonusnya kepada kita gitu kan. Nah, ini konsep namanya. Konsep gitu kan. Logika robaniyah, logika Tuhan ya gitu kan. Yang harus kita pelajari lebih dulu kayak gitu konsepnya ini gitu kan, supaya supaya kita memahami konsep-konsep logika robaniyah ini ya gitu kan. Untuk apa? Supaya kita paham betapa hebatnya Sang Pencipta konsep ini, gitu kan. Supaya kita paham siapa pencipta konsep ini. Dari situ bakal tumbuh rasa untuk memahahebatkan Tuhannya. Dari situ kita tumbuh rasa untuk mengagungkan siapa Tuhannya. Nah, sekarang seperti ini, ilustrasinya seperti ini. Ketika satu perusahaan gitu kan dia menawarkan sebuah pekerjaan kepada kita gitu kan. Nah, di situ juga perusahaan menawarkan janji untuk menggaji, janji untuk memfasilitasi kan gitu kan. Iya. Nah, yang kita baca di situ konsep. Kalau tidak ada janjinya, gitu kan, mana mungkin orang-orang mau datang untuk bekerja. Iya. Kalau tidak ada pekerjaannya, mana mungkin orang datang untuk melamar ke perusahaan itu kan. Nah, ini konsepnya dulu. Supaya gitu kan. Supaya kita paham betul gitu kan konsep perusahaan ini. Sehebat apa perusahaan ini gitu kan. Kita bisa melihat dari sehebat itu konsepnya. Iya. Misal satu perusahaan ini menjanjikan
fasilitas gitu kan, menjanjikan gaji yang begitu luar biasa, terus pekerjaannya seringan itu, kita bisa melihat bahwa konsep di perusahaan ini gitu ya, begitu luar biasa, memberikan gaji gitu kan yang luar biasa dengan pekerjaan yang sederhana itu kan gitu. Nah dari situ kita bisa melihat hebatnya perusahaan itu dari konsepnya gitu. Pada akhirnya gitu kan, ketika Allah memberikan janjinya, Allah memberikan pekerjaannya gitu kan, Allah memberikan janjinya gitu kan, kita bisa melihat kehebatan Allah dari mana, dari konsepnya. Nah sekarang boleh tidak kita berangkat dari apa yang Allah janjikan? Tentu boleh, karena memang konsepnya seperti itu. Konsep. Karena Allah kan memberikan janjinya di situ. Ada janjinya di situ kan gitu kan. Nah, tugas kita tidak mengkritisi, bukan untuk mengkritisi konsep Allah ini kan gitu kan. Tugas kita bersyukur dengan konsep ini. Kalau kita tidak melihat konsepnya di situ gitu kan, kalau kita tidak melihat janjinya di situ gitu kan, manusia yang mana gitu kan, apalagi di akhir zaman ini gitu kan, manusia yang mana gitu kan yang mau melakukan itu. Karena kita berani melakukan itu karena ada janjinya. Nah sementara Allah gitu kan menjanjikan itu karena rasa sayangnya. Jadi Allah mengeluarkan janji karena ngerasa sayang. Kalau nggak sayang nggak keluar janji kan gitu kan. Nah, tugas kita apa gitu kan, tugas kita melakukan nurut gitu kan, tugas kita taat, melakukan apa yang Allah perintahkan gitu kan, dan apa yang Rasulullah contohkan. Tugas kita hanya itu, dan percaya akan janji yang Allah berikan. Jadi tugas kita itu kan tugas saya bukan tugas kita. Satu, taat dengan pekerjaan yang Allah berikan. Dua, percaya dengan apa yang Allah janjikan. Iya. Jadi ini kan supaya jadi ketenangan ini kan. Kalau saya mendengar orang-orang bahwa datang kepada Allah itu jangan sampai dengan janjinya itu gitu. Mana mungkin saya bisa menemui Tuhan nantinya gitu kalau saya tidak mempercayai janji itu gitu kan. Dan dari konsep itu gitu kan, ketika kita lakukan konsep itu, yang terjadi apa? Bentuk hubungan. Dari kita berangkat karena janjinya gitu kan, karena bonusnya gitu kan, pada akhirnya kita berani melakukan sebuah ketaatan. Kita berani melakukan. Nah dari situ gitu kan yang terjadi apa? Ketika kita percaya betul dengan apa yang dijanjikan gitu kan, kita bakal melakukan ketaatan yang sehebat itu. Nah kita bakal mengetahui kualitas diri kita ketika dalam proses eksekusinya gitu kan, dalam proses ketaatannya sejelek itu, artinya gitu kan kepercayaannya kepada apa yang Allah janjikan seperti itu kualitasnya kan gitu kan. Nah ini menjawab tentang keimanan. Gitu. Ketika kita percaya bahwa Allah gitu kan tidak pernah ingkar janji kan gitu kan, terus kita butuh dengan itu gitu kan, kita akan berangkat menemui Tuhannya gitu kan dengan segala kekuatannya. Nah di situ ada kekuatan iman di situ, ada kekuatan keyakinan di situ kan. Tapi ketika di proses eksekusinya sejelek itu kan, dari situ kita bisa membaca, bisa mengevaluasi diri bahwa sejelek itu tingkat keimanan kita, sejelek itu tingkat keyakinan kita kan gitu kan. Dari sini gitu kita belajar mengevaluasi diri kan, sehebat apa sih kita gitu kan dengan keimanan kita gitu. Jadi kalau seperti ini kan pola pikir saya itu membaca kadar keimanan itu sama dengan kadar ketaatan. Bakal berbanding lurus. Ketika imannya kuat, yang terjadi berbanding lurus dengan ketaatan yang kuat. Rumusnya pasti seperti itu gitu kan. Iya. Kalau seumpamanya gini Kang, ini kan kita bahasa Sunda nama baleuy gitu nya, leleda gitu kan.
melakukan ketaatannya itu tidak dengan semangat gitu kan. Terus apa yang harus diperbaharui dari orang itu gitu kan. Orang itu supaya dia tumbuh semangat itu gitu kan. Apa yang harus dilakukannya gitu kan. Nah, yang harus kita evaluasi gitu kan, proses ketertarikan dengan apa yang Allah janjikan. Sehebat apa ketertarikan kita dengan apa yang Allah janjikan. Iya. Ketika proses ketertarikan dengan apa yang Allah janjikannya sehebat itu gitu kan, pada akhirnya merangsang untuk melakukan ketaatan. Nah, sekarang seperti ini. Misal di satu perusahaan Freeport misalnya gitu kan, ketika janjinya begitu luar biasa gitu kan, menjanjikan fasilitas yang begitu luar biasa gitu. Nah, semakin hebat rasa tertarik kita gitu kan kepada apa yang dijanjikan Freeport kan gitu kan, maka sehebat itu kita melakukan eksekusinya kan gitu kan. Iya. Jadi ini tergantung tentang ketertarikan, tergantung kepada besar kecilnya ketertarikan. Semakin hebat kita tertarik dengan apa yang Allah janjikan, maka semakin hebat juga kita melakukan eksekusinya gitu kan. Nah, di sini ada apa namanya gitu kan? Di sini ada jembatannya, jembatannya iman. Jembatannya iman. Jembatannya iman. Sehebat apa kita ketika kita tertarik gitu kan dengan janji Allah itu kan itu kan. Nah, di situ bakal menunjukkan kualitas iman. Sehebat apa keimanan kita. Karena kalau kita tidak iman dengan janjinya gitu kan, pada akhirnya kita pun tidak akan melakukan itu. Kita melakukan itu karena percaya dengan apa yang Allah janjikan. Yang sering kita lupa di sini apa namanya? Yang sering kita lupa iman. Nah, kita berbicara tentang apa namanya, apa sih ibadah gitu kan, ngejar-ngejar janji Allah kan gitu kan. Iya. Ngejar-ngejar janji Allah gitu. Padahal di situ ada yang luar biasa. Kita bisa mengenal kualitas diri kita dari mana, dari tingkat keimanan. Semakin hebat kita mengejar janjinya, artinya sehebat itu kualitas iman. Iya. Tapi ketika gitu kan dalam proses eksekusinya sejelek itu kita gitu kan, artinya sejelek itu kualitas kita kualitas keimanan kita kepada janji-janji Allah ini gitu kan. Nah, ya harus kita baca di sini iman. Sehebat apa keimanan kita. Alhamdulillah. Terima kasih ini kan. Serasanya udah ngesini. Jadi mungkin bisa kita melakukan ketaatan yang hebat itu, kita perlu keimanan hebat pula akan janji-janjinya gitu kan. Dan ketertarikan itu perlu kita membayangkan dulu ininya kan. Iya. Kalau sepertinya gini, terbayang saya punya gaji sebulan 15 juta, gimana ini enaknya gitu kan ya. Terima kasih. Gimana sahabat ini? Semangat 45. Siap 86. Ini Kang, terima kasih. Itu sahabat. Rupanya pertemuan kali ini dicukupkan sekian dulu. Semoga Akang disehatkan dan kita pun ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akang terima kasih. Siap. Para sahabat terima kasih. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.